saya membawa kita hari ini dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak sia-sia. Kehadiran Bapak Ibu hari ini, saya sangat berbahagia di tengah-tengah saya hari ini sebagai tamu yang kami hormati, Bapak Pendeta Dr. Ali Budi Draha dan Ibu, dengan beberapa saudaranya, anak putrinya datang. Kami menyambut dengan sukacita yang akan melayani ibadah kita yang kedua hari ini. Salam. Menjadi suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami tersendiri, saudara, kalau Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Lukas mempercayakan kepada kami mimbarnya ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan tentunya saya telah diperkenalkan beliau, saya Pendeta Eli Nulindraha, dan kemudian saya bersama dengan istri. Silakan. Ini istri saya itu namanya Susana Burginting. Silakan berdiri, memandang, jangan pandang saya. Dan kami telah dikaruniai 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dan yang perempuannya dia sedang belajar di STT Sumatera, di mana Bapak Paulus sebagai ketua STT di sana. Dan puji Tuhan hari ini anak kami dididik dengan baik dan perubahannya sangat besar. Dan kebanggaan bagi saya adalah bertemu dengan Bapak Ibu semua hari ini. Amin. Dan saudaraku, saya diberikan tema firman Tuhan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lukas, tentang kemerdekaan. Namun saya rangkai sedikit, itu kemerdekaan itu kebahagiaan. Jadi orang yang merdeka pasti bahagia. Gak mungkin dia bahagia kalau dia tidak merdeka. Jadi orang merdeka itu, saudara, tentunya bebas dari segala jajahan. Jajahan penjajah kita sampai sekarang masih ada, yaitu iblis. Kita terus dijajah oleh iblis, maka kita harus merdeka. Nah, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, siapapun itu berhak untuk merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Ada begitu banyak hari ini jika kita cari ke sana kemari, bahkan searching di internet bagaimana cara mencapai kebahagiaan hidup. Dan ingat saudara, hari ini saya akan sampaikan kepada kita, bahkan banyak toko-toko buku ya mengupas bagaimana tentang masalah kebahagiaan, motivator-motivator, itu semua baik. Namun saya hari ini saya menyampaikan bagi kita ada 6 poin, singkat tapi 6 poin hari ini saya akan sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah accept yourself, yaitu menerima diri sendiri. Nah, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, semua tahu dan semua anggota jemaat mengerti bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, bukan dari turun-temurun dari monyet gitu ya. Maka kita nggak mirip dengan monyet. Tuhan telah menentukan kita segambar dengannya. Amin. Jadi karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Bentar, karena terlalu jauh sekali nggak nampak di mata saya, saudara. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kita menyadari kita ini Tuhan ciptakan untuk menjadi pelaku-pelaku yang baik, bukan menjadi pelaku yang kurang baik. Itulah tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia, dan telah Tuhan rancangkan sedemikian rupa agar saya dan saudara melakukan hal-hal yang benar.
Dalam Kejadian pasal 1:27 mengatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, kita bangga pada hari ini kita segambar dengan Allah. Bukan segambar dengan makhluk lain, bukan segambar dengan ciptaan lain, tapi kita segambar dengan Allah. Halo? Kita bangga. Jadi kita sebenarnya diri kita, bagaimanapun wajah kita, ingat saudara, kita segambar dengan Allah. Ada amin? Bangga kita. Banyak orang saat ini, apalagi para ibu-ibu, menghabiskan uang ya untuk kosmetik, that's fine. Dan banyak juga orang yang disebut ada dokter kecantikan yang sudah keriput-keriput menjadi ketat kembali, yang hidung ke dalam menjadi hidung mancung. Halo? Di sini kan ada kan? Tapi para artis begitu banyak sekali dan mereka bayar mahal demi kecantikannya. Tapi saya ingatkan kepada saudara, kita hari ini segambar dengan Allah. Saudara bahagia, amin. Jadi orang yang segambar dengan Allah, dia bahagia. Orang bahagia itu gampang senyumnya. Halo, coba senyum kiri kanan saudara dulu. Wah, banyak orang susah senyum saudara. Kenapa? Karena beban. Ingat, orang yang susah senyum itu, susah tertawa, orang yang masih di dalam penjajahan. Orang merdeka itu senyumnya sumringah. Amin, orang merdeka. Ya. Yang kedua, biar cepat selesai pulang kita. Forgive, memaafkan. Memaafkan. Di dalam Matius mengatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya saudara, tidak ada batas untuk mengampuni siapapun juga orang yang bersalah kepada kita. Halo? Amin. Jangan ada mengatakan di antara kita, saya punya kesabaran ada batasnya. Saudaraku, Yesus memberikan contoh bagi kita di kayu salib. Dia berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Oh, ibu, ada ibu-ibu di sini. Ibu-ibu, bilang halo, ibu-ibu. Bapak-bapak semua di sini. Ibu-ibu, maafkan suamimu. Maafkan suami. Susah kali, nggak ada bilang amin. Ada yang punya suami di sini, atau semua janda di sini yang ada. Halo ibu-ibu. Atau gini, ibu-ibu, maafkan suamimu. Bapak-bapak, bapak-bapak, maafkan istrimu. Ada amin? Pulang ke rumah nanti berpelukan kalian, bilang I love you sayang. Amin. Ada muda jangan dulu. Ya, jangan dulu. Maafkan dia, tidak ada batasnya. Orang yang susah memaafkan, akhirnya terjadi perpisahan.
khusus dalam keluarga. Sengaja ada foto di atas ini. Wah, begitu bahagianya mereka. Kita usah orang yang sudah merdeka bahagia. Orang yang sudah memaafkan bahagia, saudara. Berapi-api. Amin. Lalu bertanya, berapa lama aku memaafkanmu? Aduh, susah mengatakannya, saudara. Begitu banyak sekali para istri ini baperan, membawa semua ke hati. Apa omongan suaminya 20 tahun yang lalu, diingat-ingatnya sampai hari ini. Makanya bapak-bapak hati-hati kepada wanita. Dia mengingat terus kesalahan kita. Ya, mulailah saling memaafkan. Supaya apa? Supaya kita terus diberkati Tuhan. Ada amin? Nah, jadi kalau kita memaafkan itu sangat indah. Keluarga kita indah. Kan firman Tuhan berkata, alangkah baik dan indahnya bila hidup rukun bersama. Dan setelah rukun bersama, firman Tuhan diteruskan berkata, di sanalah Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Kalau Tuhan memerintahkan berkatnya kepada setiap keluarga demi keluarga gereja sidang jemaat Allah anugerah, bukan hanya namanya anugerah, tetapi engkau akan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Bukan hanya sekedar nama GJ anugerah, tapi orang-orang dalamnya menerima anugerah yang besar. Halo, amin. Jadi memaafkan itu indah, gak susah, gak bayar, gak mahal, gak bayar. Tinggal maafkan selesai. Yang sebenarnya para ibu-ibu susah sekali memaafkan. Kalau bapak-bapak gampang ya. Betul bapak-bapak? Bapak-bapak gampang memaafkan. Udah berlalu, udah selesai. Tapi kalau ibu-ibu bermalam dulu, dan mau 3 hari 3 malam gak cakapan. Pernah demikian? Atau jemaat di sini gak pernah ada konflik dengan suami istri? Orang baik-baik aja semua jemaat GSJ ini. Halo? Saya percaya bahwa saudara pernah punya konflik di rumah masing-masing. Tapi walaupun demikian, terus maafkan. Kalaupun engkau marah Bapak Ibu, jangan sampai matahari terbenam. Selesaikanlah pada waktu juga. Ya. Yang ketiga, maaf, yang berikutnya, ayat berikutnya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di waktu engkau datang bersekutu kepada Tuhan, di waktu engkau datang berdoa kepada Allah, segera engkau mengampuni. Jangan engkau sehingga nanti kalau engkau bawa semua masalah-masalahmu di rumah, engkau gak bisa bernyanyi. Kenapa? Sering kali kulihat jemaat kalau dia nggak bisa bernyanyi di gereja karena ada konfliknya di rumah. Jadi sebelum engkau bernyanyi, engkau maafkan dulu suami istrimu yang pernah bersalah dengan, atau yang lain yang pernah bersalah dengan. Apalagi kalau orang Batak sama edahnya sering bermasalah. Halo, maka hari ini berubahlah. Ada amin? Mengampuni. Ya, karena Bapa di surga duluan maunya tuh begini, duluan kita mengampuni sesama kita dulu, baru Bapa di surga mengampuni kita. Bukan Tuhan duluan mengampuni kita, baru kita mengampuni yang lain. Nggak demikian. Duluan dulu kita mengampuni sama kita. Halo? Ampuni. Soalnya mengampuni itu gratis. Ada amin? Mengampuni itu gratis. Yang ketiga,
Stop worry. Berhenti khawatir. Ada teman saya dokter, ada si dokter. Siapa dokter? Dokter umum lah dulu. Dokter nggak ada di sini. Ada, siapa dokter? Dokter umum kan? Yang paling banyak pasien ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang paling banyak. Pernah praktek? Yang sering datang berobat itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu kan? Ibu-ibu yang sering datang berobat. Ada waktu seketika kami mengadakan suatu pengobatan gratis, ada setiap minggu itu kami mengadakan pengobatan gratis di Sunggal, dan yang paling banyak datang untuk berobat itu ibu-ibu, dan penyakitnya satu, pening kepala. Saudara, kalau pening kepala, dokter hanya kasih neurobion, suntik. Kalau sering engkau disuntik neurobion tiap hari, bolong ke belakang. Kenapa? Karena banyak khawatir. Jangan pernah khawatir, saudara. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Amin. Jangan, maaf ya, jangan pada obat. Maaf dokter ya, jangan pada obat, ya, tapi kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Katakan amin. Ingat saudara, tidak selamanya orang benar itu menjadi goyah. Kenapa? Karena kita berharap sama Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita dari hari ke hari. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, apa kekhawatiran orang? Satu, sekolah. Sudah sekolah, takut nggak punya kerja. Sudah punya kerja, takut nggak menikah. Ada di sini belum menikah? Ada belum menikah? Loh, banyak. Mau bahagia? Menikahlah. Kenapa? Karena hanya orang yang menikah ada tulisan selamat berbahagia. Tapi ingat baik-baik, begitu kau masuk setelah kau menikah bahagia, selesai. Tunggulah waktunya. Musim akan terjadi. Musim apa? Hanya mereka yang sudah menikah yang tahu. Halo? Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, jangan engkau khawatir apapun juga. Tuhan pasti memelihara. Soalnya ibu-ibu jangan lagi khawatir. Banyak kali kekhawatiran para ibu-ibu, takutlah suaminya diambil orang. Bu, kalau takut suamimu diambil orang, di rumah dandan. Tiap hari pakai makeup, gak salah. Untuk suami kok gincu, silakan aja. Pakai gincu, untuk suami kok, untuk yang lain. Tahu bagaimana di luar? Makanya hati-hati di rumah. Layani suamimu dengan sukacita. Amin. Siapa di sini suka memelihara kucing? Gak ada. Nanti suka. Ada ibu-ibu suka pelihara kucing? Gak ada. Yang suka pelihara anjing? Ada. Oke, so saya filosofinya begini. Wanita suka memelihara kucing adalah sayang sama suaminya. Udah salah kucing, ditangkap, diambilnya ikan kita di atas meja, selalu dipanggil manis. Lagi, ada ibu-ibu suka pelihara kucing? Oh, gak ada lain yang berani ngomong. Oke, ibu-ibu tadi yang suka memelihara anjing, ada hormat kepada tuannya.
Betul atau salah hanya ibu itu yang tahu. Kalau saudara, kalau seorang tuan datang ke rumah, anjing bagaimana? Yang menyambut siapa? Hah? Memang dasarlah ibu-ibu ini gak tahu diri mereka. Masa anjing menyambut suaminya? Ya kan? So, bagaimana kalau tuan datang, anjing lalu goyang-goyang ekor belakang? Alangkah baiknya kalau pulang suami ke rumah, sambut dengan tarian, Bu. Ibu, sambut dengan tarian. Kalau orang Batak, sinagar tulo, tulo. Ada orang Karo, landa kamu. Dulu aku berekan, kau kira saya manis. Pak Gula, jangan tarian hias, Pak. Main tombak. Bisa nanti takut Pak Gula pulang ke rumah. Tapi ada tarian yang baru saat ini, tarian elang. Boleh. Silakan. Ya. Jangan pernah khawatir. Amin, Ibu. Bapak-bapak, amin. Pandanglah burung-burung di langit. Ada yang kan? Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukanlah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Mungkin kau khawatir tentang makanan apapun, tentang pekerjaan, saudara jangan khawatir, Tuhan pasti pelihara. Nah, ini di dalam teologi begini, lalu diperdebatkan kan? Nah, hanya saja jawabannya begini, burung itu tidak tinggal diam di atas pohon, dia pergi pagi, pulang sore. Artinya dia kerja. Halo? Burung nggak mau tinggal diam. Saudara, lalu engkau pakai ayat ini, Tuhan pelihara. Dipakainya ayatnya, tidak menanam, tapi menuai, tidak menabur. Ingat baik-baik, burung tidak tinggal diam. Dia bekerja. Kalau kita bekerja, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberkati setiap usaha pekerjaan kita. Amin. Tapi bagi yang tidak kerja, firman Tuhan berkata, janganlah ia makan. Amin. Yang keempat, giving. Orang merdeka suka memberi, bukan suka menerima. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, sayang sekali kalau kita orang yang suka menerima, tapi indahnya adalah memberi. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul kata, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Nah, ini saya tidak mau membahas tentang memberi ini lebih dalam. Aku takut nanti pulang ke rumah kau berantem sama suamimu. Lalu kau bertanya, gimana nak ulang tahunku gak pernah kau rayakan? Ulang tahunku gak pernah kau belikan sama saya sesuatu. Yang gaib bisa jadi masalah. Tapi mulai Bapak Ibu, memberilah untuk pasangan saudara. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Berilah hadiah istimewa bagi pasangan saudara. Jangan pada saat lagi pacaran memberi itu, kalau boleh sekali sebulan dia ulang tahun, iya kan? Tapi setelah berumah tangga, diingatnya pun tidak lagi. Kapan ulang tahun istrinya? Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, semua dalam keluargaku, ku ingat tanggal lahir mereka, bahkan sampai cucu.
Tanggal lahir semua punya. Tanggal ini, semua udah. Saya simpan di memori saya. Bukan ada catatan, tapi saya ingat semua. Dan saya katakan sama istri, besok ulang tahun si Anu. Besok ulang tahun si Anu. Berikan sesuatu. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita memberi dengan sukacita, menjadi berkat bagi mereka. Kemudian dalam Matius pasal 6:3-4 berkata, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Tuhan akan memperhatikan setiap pemberian kita. Kalau kita memberikan sedekah, menolong orang susah, menolong orang yang lagi membutuhkan. Saya sih tidak mau ceritakan tentang apa yang sudah saya tolong, karena begini, saya terlahir dari keluarga susah. Saya jujur mengatakannya. Dan pernikahan kami pun pernikahan susah. Dan kami memulai hidup kami susah. Tapi kami terpanggil untuk memberkati orang yang susah. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan memperhatikan kita. Ada amin? Kalau kita memperhatikan orang yang berkekurangan, Tuhan memperhatikan kita. Maka saudara, jangan engkau takut untuk memberi. Halo? Jangan pernah takut, jangan pernah tawar-menawar kalau memberi. Kalau Tuhan bilang beri, berilah. Jangan tawar-menawar. Kebanyakan memang, jujur ya, laki-laki tawar-menawar. Nanti kalau kasih begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau begini bagaimana? Begini begitu akhirnya gak jadi. Saudaraku, ingat baik, memberi itu adalah untuk kita diberkati. Kalau saya sambungkan dengan bahasa Karo begini, berkat itu berkat. Wah, berkat pemberian Tuhan, berkat bahasa Karo itu pergi. Jadi berkat itu harus pergi kepada orang yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita memberikan yang terbaik, Tuhan memperhatikan. Tapi jangan, oh aku udah memberi ini, mau usah dikasih seorang. Cukup saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu. Ada amin? Kalau dulu ada orang yang dianggap baik di kota Medan, ya saya nggak mau sebut nama karena orang ini terkenal, dan didoakan, tapi preman. Karena dia memberikan bantuan kepada si Anu, dinyatakan dia orang baik, tapi jahat. Coba yuk, semua salah. Jadi jangan orang tahu apa yang saudara beri, cukup Tuhan yang tahu. Yang kelima adalah love atau kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini ceritanya saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Artinya dari hati yang amat dalam kita cinta Tuhan. Kalau kita sudah cinta Tuhan, apapun godaan dari yang lain kita singkirkan. Kenapa? Karena benar-benar kita mencintai Tuhan. Sama halnya kalau kita mencintai pasangan kita, karena saking cinta kita, walaupun ada badai, angin, hujan,
diterobos. Sampai ada seorang pencipta lagu. Dokter, pernah dengar lagu ini? Hujan di malam minggu. Belum pernah? Itu zaman kami dulu. Pernah dengar? Hujan di malam sen gitu ya. Kalau hujan, datanglah ke gereja. Amin. Ada tantangan, ada persoalan. Jangan engkau malas datang ke gereja karena cintamu kepada Tuhan. Amin. Ada halangan apapun, itulah cinta yang paling utama, cinta Tuhan. Halo. Dikatakan di sini dengan segenap jiwa. Ada kekuatan di sini. Oh, di Lukas ada kekuatan. Di Lukas lagi berkata dengan segenap kekuatan. Kalau dengan segenap kekuatan, kalau ada di sini pernah di rumah ada beras 30 kilo, mengangkat dengan berat 30 kilo, kira-kira wajah kita gimana? Kan merah. Wajah ini mengangkat barang yang berat 30 kilo, betul? Lalu diangkat dengan segenap kekuatan. Halo? Kalau engkau juga memuji Tuhan, tidak dengan segenap kekuatan saudara, aku yakin saudara hanya main-main datang pada Tuhan. Maka hari ini saya harap saudara datang pada Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan. Coba lihat foto awalnya. Dia mengekspresikan foto awal bang, yang pertama tadi. Bagaimana pada mulanya orang memerdekakan, meraih kemerdekaan itu dengan penuh antusias dan penuh dengan semangat yang mereka bawa. Haleluya, begitu saudara, kan begitu kan? Ini kita sekarang kan, haleluya. Halo, bertobat. Amin. Saudaraku, harus ada antusias, harus semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk berdoa kepada Allah. Jangan hanya pemimpin pujian tadi berapa ini? Berujung tahun. Nomor tanya anak ini. Ini nomor tanya anak ini. Sudah. Oh, lupa kau tadi. Oh, lupa udah. Ya, kita harus semangat. Coba, tapi kalau anak mahasiswa disuruh demo, oh nomor 1, betul? Anak mahasiswa demo, ya turunkan Jokowi, nggak pernah turunkan Roh Kudus, gitu kenapa? Turunkan berkat, haleluya. Sama demonstrasi kita kepada Allah. Tuhan turunkan hujan pengobatan bagi Kota Medan. Ini enggak? Amin. Halo, itu orang merdeka, bebas dari ikatan setan, bebas dari ikatan dosa, bebas dari ikatan kebalasan. Kenapa? Kita sudah merdeka. Amin. Kalau gua ajak demo jemaat ini sekarang ini, pergi ke gubernur, turun gubernur, turun gubernur. Pasti gubernur bilang, ini orang-orang lapar semua ini ya. Lalu gubernur baik, ayo makan kita, makan semua. Udah kenyang, udah, ya pulang, ya pulang semua. Harus semangat, amin. Yang terakhir. Belum. Ada lagi Lukas. Maaf Lukas.
Tetapi kepada kamu yang dengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kalau ada orang yang membenci saudara, kasihi mereka, doakan mereka, kasih makan mereka. Amin. Kalau orang Batak, kalau ada musuhmu, ayo undang dia ke rumahmu, kasih dia ombus-ombus. Kalau kasih ombus-ombus, nggak berani lagi dia mau ngomong. Kenapa? Dia akan keluar. Kalau orang Karo, kasih dia apa namanya ini? Simpang. Salah ngomong, lengket di langit-langit. Itu kalau orang Karo, supaya jangan banyak ngomong begitulah. Ya, doa bagi mereka, kasih mereka, jangan benci musuh. Yesus tak pernah membenci musuhnya, tak pernah. Justru Yesus mengampuni musuhnya. Kita kok melebihi Yesus? Kita kok nggak pernah mengikuti Yesus? Maka saudara, apapun orang Kristen seharusnya tak punya musuh. Ada amin? Orang Kristen itu tidak punya seteru. Orang Kristen itu tidak ada benci kepada yang lain, kecuali benci kepada dosa. Amin. Yang terakhir, be grateful, bersyukur. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun ceritanya, mengucap syukur. Halo, ibu-ibu mengucap syukur. Loh, aku jadi sanksi di sini. Apakah ada ibu-ibu di sini atau ada ibu-ibu? Bu, mengucap syukur. Amin. Suami yang ada di sampingmu itu, jangan engkau pernah katakan bodoh kali dong. Jangan. Ya kalau engkau bilang bodoh sama suamimu, yang paling bodoh itu engkau. Kenapa kau kawin sama orang bodoh? Halo? Udah nikah bang? Bagus. Mana istrinya? Udah pulang? Udah pagi ya? Maunya saya di sini dia, tapi gak apa-apa lah. Iya. Jangan pernah bilang bodoh sama suamimu, amin. Bilang, wah, engkaulah pria idamanku. Iya kan? Laki-laki gentleman. Amin. Ibu, pulang ke rumah nanti begitu ya. Engkau pria idaman. Engkau laki-laki yang gentleman. Kau gentleman, berbudi baik, punya hati mulia. Ucapkan sama dia. Jangan bilang, asal dari nenek moyang. Semua apa salah nenek moyang? Nggak ada. Bersyukur engkau punya suami. Walaupun ada, maaf ya, ada sini botak. Maaf ya kalau ada botak ya. Ya, kalaupun suami membotak, syukurlah, karena itu yang bekas daripada ulus-ulusanmu. Oh, maaf ya Pak. Ada di belakang. Ya, dan itu istrinya romantis ya, biasanya yang kepala sedikit gundul itu saudara, karena istrinya romantis begitu. Ada istri Pak? Ada istri? Oh baguslah. Ya, bersyukur. Dalam hal apapun juga kita bersyukur. Bapak-bapak, bersyukurlah engkau punya istri yang ukurannya semakin membesar itu. Ya, ukuran berapa sekarang nggak tahu lah. Kalau dulu pinggangnya ukuran 30, sekarang sudah ukuran 40. Ya, udah besar ya, melebar ke kiri dan ke kanan. Syukuri aja begitu ya. Dan engkau bilang, engkaulah wanita yang luar biasa. Amin. Halo amin. Tahu saudara, saya mau ceritakan sedikit. Maaf ya Pak Pendeta, panjang sedikit. Pada waktu saya ketemu dengan mantan
Ketua DPR di Sumatera Utara, Bapak Mas Kami Ginting. Dan kami ceritakan bahwa istri saya itu baru ginting. Berarti dia orang Karo hula-hula, kalibu begitu. Diceritakan sama kami rahasia baru ginting. Iya. Ya kepingin kami dengar apa itu begitu ya. Ini hal yang baru kami rasa begitu. Kalau baru ginting ini sayang sama turangnya, itonya, sayang sekali sama itonya begitu. Hanya saja begitu sayang sama itonya, begitu juga sayang sama suaminya begitu. Hanya saja kita harus siap-siap. Satu, kuping ditutup. Kalau kuping nggak ditutup, maka kepala botak. Begitu. Kenapa? Karena memang merepet terus suaranya begitu. Jadi sehingga ku bawa-bawa sekarang ini tentang hal itu. Jadi kalau burung ginting kita siap-siap aja. Kalau memang ada laki-laki orang yang istrinya burung ginting, itu korban burung ginting tadi itu. Nah, kenapa tutup kuping? Karena omongan tadi itu. Nah, masalah gini, kalau tutup kuping, maka yang kita dengar adalah hanya suara Tuhan. Sudah? Akhirnya begini. Ada suatu ketika terjadi sama kami satu event besar di Sinode, ulang tahun Sinode. Dan pada waktu saya harus memberikan pin emas. Saya ada di acara itu dan pin emas itu tinggal di rumah. Di rumah dalam rangkas lagi Tuhan. Dan saya tidak pernah ceritakan sama dia, ini pin ini untuk acara Sinode. Dan tahukah saudara, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dia mengatur semua burung kita itu. Burung kita dia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya diaturnya bagaimana supaya berangkas dibuka oleh seseorang dan bawa ke acara hotel, di acara hotel Danau Toba. Ini mas, itulah hebatnya burung ginting. Bagi anak muda yang ada yang belum menikah, saya burung ginting. Tapi burung ginting yang takut akan Tuhan begitu ya. Makanya saya bersyukur saudara sama Tuhan. Tuhan berikan sama saya burung ginting. Lagi pula burung ginting, orang yang menikah sama ginting di kota Medan terjamin. Karena jalan jamin ginting panjang. Dan itulah jalan terpanjang menurut saya, begitu ya. Nah, kita harus bersyukur, amin. Mau bagaimanapun coraknya istri kita, pasangan kita, suami kita, keadaan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, bersyukurlah. Orang bersyukur bahagia. Orang yang bersyukurlah yang orang merdeka. Orang yang belum merdeka belum bisa bersyukur. Halo? Belum bisa bersyukur. Tapi orang yang sudah merdeka, orang yang sudah mengalami kemenangan dari Tuhan, dia mengucap syukur. Haleluya. Kau katakan terima kasih Tuhan buat istri yang cantik yang Kau berikan kepada saya. Dan para ibu-ibu terima kasih Tuhan buat laki-laki yang tampan itu. Karena kami hidup serumah tangga, dalam rumah tangga yang indah, yang Tuhan karuniakan bagi kami anak-anak dan cucu. Saudaraku, seharusnya anak kami, cucu kami itu 3. Tapi Tuhan kasih plus jadi 4. Karena cucu yang kedua itu kembar. Dan ganting-ganting, saudara. Kenapa? Karena Tuhan karuniakan yang ganting-ganting bagi keluarga kami. Wah, hebatlah. Nanti kalau ada ke rumah kami pasti nanti kamu lihat bagaimana cucu kami gitu. Ganting-ganting, cantik-cantik, lucu-lucu mereka semua. Gak beda dengan cucu saudara juga yang ada di rumah. Sama itu. Ada saja karena cucuku banyak puji-puji lah kan begitu kan. Kalau bukan saya yang cucuku siapa lagi begitu. Ya, itu. Jadi kita bersyukur pada hari ini karena Tuhan itu sangat baik bagi kita semua. Amin orang merdeka. Oh, besar saudara-saudara ya. Kami semangat saudara. Setelah orang merdeka, wah, amin gitu ya. Karena selesai gitu kan begitu kan. Tahunya aku bahasamu gitu ya. Betul. Ya, waktu sudah tom. Ya mulai teman yang abang nami, aman di berita nami, Bapak Lukas, makasih Pak.
telah mempercayakan sama saya firman Tuhan hari ini, dan saya percaya jemaat ini jemaat yang diberkati Tuhan. Merdeka! Mana lagu musik?